It's because having fun. Halo sobat penonton otomotif semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah mobil JDM yang sangat diminati seluruh kalangan otomotif di dunia, yakni Nissan Skyline GT-R 34. Ya, Nissan Skyline GT-R 34, mobil yang ditunggu-tunggu, yakni mobil legenda yang masih diburu sampai kapanpun hingga sekarang. Para penggemar mobil sport Jepang, tentulah kita tidak akan pernah asing dengan mobil satu ini. Mobil Nissan Skyline GT-R 34, mobil sport Nissan, mobil JDM yang sangat ikonik. Sejak kemunculan pertamanya, Nissan Skyline GT-R 34 telah mencuri perhatian para pecinta mobil di seluruh dunia. Dengan teknologi canggih pada zamannya, desain yang agresif dan elegan, serta performa kencang menjadi bahan perbincangan. Mobil ini tetap relevan dan masih diburu sampai sekarang. Spesifikasi mobil ini menggunakan mesin RB26 DETT 2,6 liter inline 6 silinder twin turbo. Mesin legendaris ini menjadikannya salah satu mesin paling ikonik dari era 90-an hingga awal 2000-an. Dengan performa mesin optimal dan didukung sistem penggerak all-wheel drive yang memberikan traksi maksimal di berbagai kondisi jalan. Dengan tenaga sebesar 280 kuda untuk negara Jepang, dan sebenarnya tenaganya jauh lebih besar dari 280 kuda hingga 330 kuda. Nah, salah satu keunggulannya ialah ia memiliki fitur sistem ATESA ETS Pro yang dikembangkan oleh Nissan, yang membuat mobil ini sangat stabil hingga di kecepatan tinggi. Dalam sejarahnya, Nissan Skyline GT-R 34 memiliki beberapa varian terkenal. Yang pertama seperti V-Spec. Fitur baru pada R34 GT-R V-Spec adalah layar multifungsi LCD 5,8 inci di tengah dashboard yang menampilkan 7 pembacaan langsung statistik mesin dan kendaraan, seperti tekanan turbocharger maksimal 1,2 bar, suhu oli, dan lainnya. Model GT-R V-Spec menambahkan 2 fitur tambahan pada layar, yakni suhu gas masuk dan gas buang. Layar multifungsi Nismo MFD dapat dibeli dengan biaya tambahan, termasuk pengatur waktu putaran, pengukur G-force, dan peningkatan pengukuran tekanan dorongan menjadi 2 bar. R34 GT-R V-Spec dibuat lebih pendek sebagai tanggapan atas kekhawatiran pelanggan yang menganggap R33 terlalu besar. Layaknya R33, model R34 GT-R V-Spec spesifikasi Victory terbaru dilengkapi dengan sistem ATESA ETS Pro dan differential slip terbatas yang aktif di bagian belakang, sementara model GT-R standar dilengkapi dengan sistem non-pro dan diferensial mekanis konvensional. Model V-Spec juga memiliki suspensi yang lebih kokoh dan ground clearance yang lebih rendah, dan juga berkat splitter depan dan samping, serta diffuser udara serat karbon belakang yang dirancang untuk menjaga aliran udara tetap lancar di bawah mobil. Versi V-Spec juga diperkenalkan ke Inggris melalui dealer Middlehouse Nissan. Setelah memperkenalkan V-Spec, selanjutnya ada V-Spec 2. Pada bulan Oktober tahun 2000, Nissan memperkenalkan V-Spec 2 menggantikan V-Spec pada awalnya. V-Spec 2 memiliki kekakuan suspensi yang lebih tinggi, bahkan lebih kaku daripada V-Spec asli, dan rotor rem belakang yang lebih besar.
Kap mesin ini juga dilengkapi serat karbon dengan saluran naca yang lebih ringan daripada aluminium yang digunakan pada semua kap mesin GTR lainnya. Perbedaan lain pada Fishback 2 adalah konsol tengah iridium dan pedal aluminium. Joknya yang dilapisi kain hitam bukan kain abu-abu seperti pada model GTR R34 sebelumnya, dan lensa belok berwarna kuning diganti dengan versi putih. Dengan pengecualian kap serat karbon, level trim standar GTR juga menerima pembaruan ini. Sebanyak 1855 unit Fishback 2 dibangun untuk Jepang dengan tambahan 2 unit yang dijual untuk pasar Selandia Baru. Pada varian Fishback 2 tidak banyak perubahan signifikan dengan Fishback pertama, namun pada interior seperti penggunaan pedal gas aluminium. Pada varian selanjutnya ada varian yang lebih canggih, yakni Fishback Tuner. Varian kali ini mungkin sangat lebih spesial dengan sentuhan yang jauh lebih istimewa dibandingkan varian sebelumnya. Pada varian Fishback Tuner memiliki spesifikasi khusus di mana Fishback Tuner ini telah dilakukan tes performa di sirkuit Nürburgring, Jerman. Dengan sentuhan ini membuat Fishback Tuner memiliki spesifikasi yang beda, di mana Nissan menyempurnakan Godzilla 1 ini ke bentuk terbaiknya dengan menanamkan mesin RB26 kelas motorsport dari edisi khusus homologasi N1. Mesin tersebut mencakup blok silinder dan piston yang diperkuat, conrod yang ditingkatkan, dan manifold knalpot baru, serta turbocharger yang lebih besar dengan bilah keramik yang meningkatkan daya dorong, dan juga tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar. Namun Nissan hanya mengatakan itu tidak melanggar perjanjian antara produsen mobil Jepang untuk membatasi tenaga, yakni diyakini lebih besar dari 330 horsepower, dengan perubahan visualnya yang jauh lebih halus. Juga ada varian yang lebih spesial, yakni Nismo Z-Tune. Nismo awalnya merancang konsep Z-Tune sekitar tahun 2000, tepat sebelum Nissan mengakhiri produksi R34 Skyline. Itu membuat penampilan publik pertama di Nismo Festival tahun 2000 dengan ide mengusulkan mesin serangan waktu yang tepat. Itu dibangun dengan konsep mesin RP26 DETT Z1. Mesin ini didasarkan pada pengalaman balap Nissan Le Mans GT2 dan GT500. Seperti halnya kendaraan balap, blok mesin yang diperkuat dan poros engkol yang digerakkan. Mesinnya juga dibor dengan perpindahan baru 2,8 liter dan turbocharger yang ditingkatkan. Mesin Z1 menghasilkan tenaga sebesar 591 horsepower pada putaran 7600 rpm dan torsi sebesar 647 Nm pada putaran 5200 rpm. Prototipe Z-Tune Z1 ini memenangkan Tuners Battle di Nismo Festival tahun 2000 karena dibuat khusus untuk spesifikasi Fuji Speedway. Fokusnya adalah pada mesin modifikasi estetika berupa bumper depan Nismo S-Tune, kap mesin Nismo serat karbon baru, dan stiker serta sponsor Nismo. Nismo dengan cepat melanjutkan pengembangan mobil tersebut, tetapi dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada jalan raya dengan kenyamanan lebih dan interior yang lebih mewah. Mesin tersebut pada kedua dari mesin Z-Tune memperoleh revisi yang disebut Z2 yang telah diturunkan menjadi 500 daya kuda dan torsi menjadi 540 Nm agar lulus peraturan emisi. Nissan Skyline GT-R 34 milik Airtune R1.
pada varian Airtune R1 ini merupakan ikon performa Jepang klasik modern yang sangat langka dan sangat diminati, dengan penawaran jarak tempuh rendah, sejak baru, dan juga disempurnakan dengan paket mekanis Nismo Airtune yang sangat langka. Di balik cupnya terdapat mesin Nismo R1, mesin konsep Airtune Spec 1, 2,6 liter RB26DETT 6 silinder turbocharged yang menghasilkan sekitar 444 bhp ke keempat roda melalui transmisi manual 6 percepatan. Pada varian ini ialah mobil yang diketahui merupakan salah satu dari sekitar 25-30 model yang dikonversi ke spesifikasi mekanis Airtune oleh Nismo di pabrik Omori yang terkenal. Dan juga pada varian ini sebagai penyempurnaan dari V-Spec 2 yang telah lama dinantikan, varian Nur Airtune R1 yang sangat langka dilengkapi dengan mesin N1 termasuk turbocharger logam dengan bantalan pola ganda dan juga blok silinder eksklusif N1, piston bertulang, piston komponen dengan gesekan rendah, batang penghubung bertulang, pompa oli eksklusif, pompa air bentuk bilah eksklusif, peningkatan jumlah pembuangan dan manifold knalpot, serta selang udara N1 Special, speedometer hingga kecepatan 320 km/jam, dan emblem eksterior eksklusif. Mesin Nismo R1 konsep Airtune Spec 1 dengan turbo ganda 6 silinder segaris, dilengkapi juga blok mesin N1 dan juga ECU Nismo R1. Injektor bahan bakar Nismo berkapasitas lebih besar, gasket logam Nismo 0,9 dan lain-lain. Dan secara eksterior, mobil ini disempurnakan di pabrik Nismo Omori dengan bumper Nismo Z-Tone, sayap Nismo Z-Tone, lampu belakang LED Nismo, dan juga velg Folk Racing berukuran TE37. Dan yang terakhir ini adalah varian paling unik, yakni polisi. Nissan Skyline GT-R 34 yang biasanya dikenal dengan mobil sport jalanan, sirkuit, performa tinggi, juga tersedia pada varian mobil polisi. Nissan Skyline GT-R 34 varian mobil polisi dikhususkan untuk bertugas di jalanan layaknya mobil polisi pada umumnya. Pada varian mobil polisi ini, Nissan Skyline GT-R 34 tenaganya sangat dibatasi. Layaknya peraturan negara Jepang, mobil polisi hanya bisa mencapai kecepatan 180 km/jam. Tentunya kondisi mobil polisi Nissan Skyline GT-R 34 ini adalah kondisi sangat standar dan tidak dioprek karena hanya kegunaannya untuk menjalankan dinas patroli. Dan mobil ini tentunya juga tidak akan sanggup mengejar varian R34 yang sudah dengan performa tertinggi, juga mungkin tidak sanggup mengejar pada varian mobil merek lainnya. Sungguh ini adalah mobil yang sangat spesial. Saking melegendanya mobil ini dan dicintai semua kalangan otomotif, sampai mobil ini diperankan oleh pemain film Brian O'Connor Paul Walker pada film Fast and Furious 2, di mana Brian O'Connor menggunakan mobil ini untuk memacu kecepatan di jalanan bersama pembalap lainnya. Bahkan dari film Fast and Furious 2 inilah mobil Nissan Skyline GT-R 34 semakin dikenal di seluruh dunia otomotif dan semua orang mencintai mobil ini. Hampir mustahil rasanya tidak ada yang mencintai mobil R34 ini. Oke sobat otomotif semua, cukup sekian video pada kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like and subscribe dan klik kolom komentar.